Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Kurniawan, NPM 2021020109, kelas F, jurusan Hukum Tata Negara, mata kuliah Tafsir Ayat Hadis Hakam, dosen pengampu Dr. Edi Susilo, MHI. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Zina dan Kazab atau pencemaran nama baik. Yang pertama ada ayat tentang larangan zina dan kazab. Quran surat An-Nur ayat 1, 2, 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'ala mu'minin. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang kedua, asbabun nuzul ayat. Menurut riwayat Imam Nasai dan Abdullah bin Amr bahwa ada seorang perempuan bernama Ummu Mahzul atau Ummu Mahdun yang memiliki kecantikan, dan ada seorang sahabat Nabi ingin mengawininya, maka turunlah tersebut. Yang B ada hadis tentang larangan zina. Wa an Ubadah bin Somah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudu anni faqad ja'alallahu lahunna sabilan bikaru bil bikri
jaldu mi'atin wa nafyu sanatin wasaibu bisaibi jaldu mi'atin warojmu, yang artinya dari Ubadah bin Gomit berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah hukum dariku 3 kali mengucapkannya. Allah telah menetapkan hukumannya bujang berzina dengan gadis dihukum cambuk 100 kali dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda maka dicambuk 100 kali dan hukuman rajam. C. Kandungan hukum ayat dan hadis tentang larangan zina dan kadzab. Zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang pertama, zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan tanpa melalui pernikahan atau pernikahan syubhat. Yang kedua, perbuatan zina adalah haram. Yang ketiga, Al-Quran secara umum menetapkan bahwa hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan baik belum menikah atau sudah menikah adalah cambuk 100 kali. Yang keempat, hadis Nabi kemudian menetapkan bahwa pezina yang sudah pernah menikah baik laki-laki atau perempuan dihukum rajam, yaitu dilempar batu sampai mati. Namun pendapat ini ditolak imam lain dan mazhab Khawarij. Yang kelima, pelaksanaan hukuman zina adalah pemerintah atau yang ditunjuknya. Yang keenam, tidak boleh memberi pertolongan seperti membebaskan tanpa dasar kepada pelaku perbuat zina. Yang ketujuh, pelaku perbuatan menuju zina kepada orang lain namun tidak dapat menampilkan 4 saksi, maka pelakunya dihukum cambuk 80 kali. Jadi kasus saya di sini adalah tentang digerebek suami selingkuhan oknum anggota DPRD di Maluku jadi tersangka kasus perzinahan. NL oknum DPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinahan pada Selasa 26 Januari 2021. Kasus tersebut berawal dari perselingkuhan kader Partai Golkar itu dengan PB yang berstatus istri orang. Hubungan mereka diketahui oleh suami PB berinisial GM pada 14 Desember 2019. NL dan PB menginap di salah satu penginapan di Suamlaki, Kepulauan Tanimbar. Saat mereka berdua di dalam kamar, GM menggerebek NL dan PB. Saat penggerebekan, GM ditemani salah seorang anggota TNI dan mereka menemukan celana dalam PB di atas tempat tidur. Celana dalam tersebut dijadikan barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel yang merekam pasangan selingkuhan itu masuk ke kamar hotel. Jadi analisis kasus saya di sini, awal kejadian dan proses hukum, 2 kali tak hadir pengadilan Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Romi Agus Riansyah membenarkan penetapan NL sebagai tersangka. Ia mengatakan NL ditetapkan tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Reseker Polres Kepulauan Tanimbar pada Selasa tanggal 26 Januari 2021. Iya betul, sudah ditetapkan sebagai tersangka Selasa kemarin, kata Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Romi Agus Riansyah saat dihubungi Kompas.com dari Ambon Kamis 28 Januari 2021. Ia mengatakan polisi sudah 2 kali melakukan pemanggilan pada NL, namun polisi Golkar itu tidak memenuhi panggilan. NL datang setelah menerima panggilan yang ketiga dan langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Romi menuturkan penetapan NL sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan sejumlah alat bukti yang disita polisi. 2 kali kami panggil tapi tidak datang, dan ketiga kalinya setelah diperiksa kami langsung ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan alat bukti yang ada.
Meski telah resmi menjadi tersangka, namun NL tidak ditahan. Saat ini kami tidak tahan yang bersangkutan, tapi tetap proses hukumnya jalan. Kata dia, selain NL, penyidik juga telah menetapkan PP pasangan selingkuh NL yang berstatus istri orang sebagai tersangka. Keduanya sudah jadi tersangka. Jadi kasus perselingkuhan zina ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan laki-laki yang beristri melakukan zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP Perdata berlaku, dan perempuan yang bersuami melakukan zina. Perbuatan zina adalah delik aduan yang hanya dapat dilihat jika ada pengaduan dari pihak yang memiliki hak untuk mengadukan hal tersebut. Pengaduan pun oleh hukum yang dibatasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak peristiwa tersebut diketahui ada, atau dalam jangka waktu 9 bulan jika pengadu berada di luar negeri. Pengaduan terhadap kasus perselingkuhan perzinahan dan dilakukan pencabutan selama persidangan. Perkara tersebut belum dimulai. Hal ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 bulan sejak ia memasukkan pengaduannya ke kepolisian. Dalam penanganan perkara-perkara kasus hukum yang dipercayakan kepada kami oleh klien, kantor hukum LHS dan partners akan mengutamakan proses penyelesaian perkara secara non-litigasi dengan melakukan pembuatan dan pengiriman surat somasi, melakukan negosiasi dan mediasi dengan pihak lawan dan pihak terkait dengan perkara atau kasus hukum. Perselingkuhan jelas dilarang dalam Islam karena merujuk ke dalam perzinahan. Kita tahu dosa zina termasuk ke dalam dosa besar. Hal tersebut seperti disebutkan oleh dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, dan kalau terjadi perzinahan maka ada akibat buruk untuk pelakunya di dunia dan akhirat. Jadi akibat dosa zina selingkuh tersebut yang juga mendapat hukuman atau azab bagi pelakunya di dunia. Selingkuh bisa terjadi karena sulitnya seseorang menahan godaan dari orang lain. Agama Islam pun melarang hal tersebut, bahkan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berkhianat. Maka dari itu Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga pandangan agar tak mudah tergoda untuk melakukan perselingkuhan. Dalam fatwa tajrih yang terdapat di majalah Suara Muhammadiyah nomor 10 tahun 2010 menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah kerentanan penyelewangan dan pengkhianatan seorang terhadap pasangannya. Dan perselingkuhan itu tidak sederhana saling mencintai satu sama lain, tapi lebih dari biasanya, dibarengi dengan perzinahan dan paling tidak mendekati perzinahan dalam Islam. Semua pengkhianatan, penyelewengan, dan keamanan tidak cukup keras. Di antaranya ayat dan hadis yang melarang hal-hal di atas adalah firman Allah, hai orang-orang yang percaya, kamulah yang melanggar Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu amanat dipercayakan sedang kamu mengetahui Quran surat An-Anfal ayat 27. Rasulullah SAW juga telah mengetahui tanda-tanda orang munafik agar kita mendirikannya. Sabda beliau diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi SAW mengatakan, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Demikian pula semula hal yang menjurus dan mengarah kepada perjalanan juga dilarang dalam syariat Islam. Dalilnya antara firman Allah, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Perbuatan selingkuh dapat pula disejajarkan dengan perbuatan nusyus, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban suami istri. Nusyus dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, sedangkan nuyus dari pihak suami, misalnya dari pihak suami mencari keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.
sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi kesimpulannya, sejalan dengan beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam juga mengancamkan hukuman yang tak kalah beratnya bagi seorang yang melakukan tuduhan berzina kepada orang lain. Hukuman tersebut tidak dijatuhkan ketika tuduhannya mengandung kebohongan, namun apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya, maka qadzaf itu tidak ada lagi dan dijatuhkan kepada orang yang menuduh. Artinya, bila si penuduh tak dapat membuktikan tuduhannya karena lemahnya pembuktian atau kesaksian, hukuman qadzaf dijatuhi bagi si penuduh. Oleh karena itu, apabila perkaranya telah sampai ke pengadilan hakim, maka hukuman harus dilaksanakan meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntunan. Di samping itu, sebagai konsekuensinya dari hak Allah, hukuman qadzaf tidak terpengaruh oleh maaf dan korban. Baik, itu aja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datanya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabila saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.